أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصره وحسم الأحزاب لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله. Luar daripada itu berarti dianggap tidak resmi. Ya, selagi tidak resmi apabila di luar dari pengadaan PHBI Kabupaten Bona. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la Allahu Akbar walillahil hamd. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsiran, wa subhanallahi bukratan wa asila. La
مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون ولو كره المشركون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kami sampaikan khusus untuk saf yang berada di bagian selatan agar tetap memperhatikan posisi imam agar tidak melewati imam di dalam pelaksanaan salat. Jadi kami harapkan untuk Bapak petugas agar membatasi saf bagian depan jangan sampai melewati imam. Terima kasih. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا الله أكبر ولله الحمد. Kami sampaikan bapak-bapak yang masih berdiri di bawah pohon agar kiranya segera mengambil saf dan meluruskan saf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu jamaah salat Id yang kami hormati, yang kami muliakan, mendahului seluruh rangkaian pelaksanaan salat Idul Fitri 1443 Hijriah pada pagi hari ini, sebelumnya kami akan menyampaikan bahwa tidak lama lagi pada tanggal 24 Juni 2022 Kabupaten Bone menjadi tuan rumah pelaksanaan Musabakah Tilawatil Quran yang ke-32 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi tidak lama lagi kita akan kedatangan tamu yang jumlahnya ribuan orang untuk mengikuti acara Musabakah Tilawatil Quran. Sebelum pelaksanaan itu, Bapak Bupati telah menginstruksikan kepada panitia untuk melaksanakan sayembara logo NTQ 32. Dan sayembara itu telah selesai dilaksanakan. Dan hari ini kita akan mengumumkan para pemenang lomba sayembara yang nantinya pemenang satu logonya akan menjadi logo resmi untuk pelaksanaan MTQ ke-32. Bapak Ibu jamaah yang kami hormati, sebagai pemenang pertama lomba sayembara logo MTQ 32 diraih oleh Erik Kuwandi dari Dusun Gelora, Desa Kading, Kecamatan Awampone. Juara kedua diraih oleh Muhammad Yusran SPD, berasal dari Jalan Sungai Tangka, Watampone. Dan juara ketiga diraih oleh Ahmad Risaldi, asal Desa Masila, Kecamatan Patimbeng, Kabupaten Bone. Ketiga pemenang masing-masing akan memperoleh uang tunai sebesar 5 juta untuk juara 1, 3 juta rupiah untuk juara 2, dan 2 juta rupiah untuk juara 3. Para pemenang kami persilakan untuk mengambil tempat. Dan akan diserahkan langsung hadiahnya oleh Bapak Bupati Bone.
3 Ahmad Risaldi Patimpeng, juara 2 Muhammad Yusran SPD Jalan Sungai Tangka, dan juara pertama Ahmad Risaldi Desa Masila Kecamatan Patimpeng berhak mendapatkan uang tunai sebesar 5 juta rupiah. Terima kasih Bapak Bupati, dan kita ikuti rangkaian pelaksanaan salat Id. Kami persilakan kepada pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pelaksanaan salat hari raya Idul Fitri hari ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan sambutan Bapak Bupati Bone kepada Bapak Dr. Haji Andi Fasad M. Pajalangi MSI. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak-bapak anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bone, Bapak Dandim 1407 Bone yang saya hormati, bersama dengan Ibu yang saya hormati Bapak Kapolres Bone, yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Bone bersama dengan Ibu, yang saya hormati Bapak Manan Detasemen POM, yang saya hormati Bapak anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Andi Isman Maulana Pajalangi, yang saya hormati Bapak para pejabat pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang kembali kampung, yang kita sama hormati, yang saya hormati Bapak-bapak para pejabat TNI, Polri, dan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh perempuan yang sama kita hormati, Bapak Profesor Dr. Darussalam Samsudin, Wakil Rektor 3 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang insya Allah akan memberikan khutbah Idul Fitri pada pagi hari ini. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, warga masyarakat Kabupaten Bone yang saya cintai, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan puja hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga di pagi yang cerah ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan untuk berkumpul di hari kemenangan, Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah 2022 Masehi. Selawat dan salam kita haturkan kehadirat junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli, beserta seluruh keluarga dan sahabat dan seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran beliau sampai akhir zaman. Lantunan takbir, tahlil dan tahmid bergema ke seluruh penjuru alam, memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, menandakan bahwa hari yang ditunggu-tunggu telah tiba. Seluruh umat muslim bergembira dan bersukacita menyambut hari kemenangan setelah 1 bulan penuh berjuang memerangi hawa nafsu dengan menjalankan ibadah puasa yang kemudian disempurnakan dengan membayar zakat fitrah. Sungguh suatu perayaan yang penuh makna dan syarat dengan nilai-nilai kebaikan serta keikhlasan. Olehnya itu, pada kesempatan yang mulia ini, perkenankanlah saya atas nama pribadi, keluarga dan pemerintah daerah Kabupaten Bone bersama dengan segenap jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bone menyampaikan selamat Idul Fitri 1443 Hijriah 2022 Masehi. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan tahun ini menjadi hal penting dan pertama yang harus disyukuri karena dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19. Maka dari itu, tema Idul Fitri tahun ini adalah meraih kemenangan di hari yang fitri dengan mempererat silaturahmi dan menebar kebaikan. Kita berharap Hari Raya Idul Fitri akan membersihkan hati dan mengembalikan kesadaran fitrah kita sebagai manusia. Tema ini juga membawa pesan dan tradisi yang baik untuk menguatkan silaturahmi, meningkatkan ukhuwah Islamiyah, memupuk kebersamaan serta kekeluargaan di antara sesama umat manusia. Bulan Ramadan tahun ini memberi pelajaran yang sangat berharga. Setelah kondisi pandemi semakin membaik, kita tidak hanya dituntut menumbuhkan kepekaan spiritual, namun juga kepekaan sosial. Pasti ada hikmah di balik pandemi yang telah menimpa kita hampir 3 tahun lamanya. Hanya orang beriman dan bertakwa yang dapat mengambil hikmah dengan sebaik-baiknya. Semoga kita dapat beribadah pada Ramadan berikutnya dengan lebih baik. Demikian juga dengan Ramadan tahun ini berjalan dalam situasi aman, tertib dan kondusif. Kita mengharapkan situasi yang kondusif senantiasa terjaga demi terwujudnya persatuan dan kesatuan serta toleransi antar umat beragama. Kondisi seperti ini hanya dapat dicapai melalui sinergitas dan kolaborasi yang kuat antara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, pemerintah, TNI, Polri, legislatif, yudikatif, dan seluruh elemen masyarakat, termasuk kolaborasi di dalam memutus mata rantai penularan COVID-19 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, tak terasa perjalanan pemerintahan kami sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bone memasuki tahun keempat. Proses pembangunan daerah tiada henti-hentinya kita pacu untuk mengubah wajah Kabupaten Bone menjadi lebih baik. Pemerintah daerah terus berupaya
menuntaskan program-program pembangunan di berbagai bidang. Berbagai keberhasilan telah diraih dan membuktikan bahwa Kabupaten Bone semakin maju dan berkembang dari tahun ke tahun. Perhatian pemerintah daerah juga difokuskan kepada para guru mengaji, TKTPA, dan imam desa kelurahan, di mana Kabupaten Bone setiap tahunnya mengalokasikan anggaran untuk insentif setiap bulan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan guru mengaji dan imam yang selama ini telah mengabdikan diri membangun sumber daya manusia masyarakat yang berkualitas dan berakhlak. Tak kalah pentingnya tahun ini, Kabupaten Bone akan menjadi tuan rumah pelaksanaan MPQI tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang akan digelar insya Allah pada tanggal 24 Juni mendatang. Kami berharap dan menghimbau kepada masyarakat untuk mengambil peran dan berpartisipasi menyukseskan acara ini dengan tetap mengedepankan prinsip sipakat tahu, sipakat lebih, dan sipakat ini. Kita juga patut bersyukur setelah vakum selama pandemi COVID-19 di bulan Juni tahun ini kembali akan diberangkatkan sebanyak 340 orang calon jemaah haji reguler Kabupaten Bone berdasarkan kuota haji yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Semoga para calon jemaah haji diberi kemampuan dan kesehatan untuk melaksanakan seluruh rangkaian rencana perjalanan haji dan kembali ke tanah air dalam keadaan mabrur. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kita patut bersyukur karena upaya pembangunan yang kita laksanakan saat ini selalu mendapat dukungan dan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat Kabupaten Bone. Saya selaku pemerintah daerah mengucapkan terima kasih tak terhingga atas dukungan dan partisipasi yang telah diberikan sehingga proses dan tahapan pembangunan di Kabupaten Bone dapat berjalan dengan baik. Dan harapan saya selaku pemerintah daerah Kabupaten Bone, mari kita jaga dan pelihara seluruh fasilitas yang ada agar tetap bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Mari kita bergandengan tangan, saling membantu, saling mendukung program pemerintah yang sedang berjalan maupun yang akan direncanakan untuk dilaksanakan di tahun-tahun berikutnya. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua diberikan rahmat dan kebahagiaan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga nilai-nilai bulan suci Ramadan mampu membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik dan bertakwa. Pergi mudik membawa lemari, di jalan hujan ada pelangi. Selamat merayakan Idul Fitri dari saya, Haji yang di Pasar Mahdim Kajalai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kesehatan, kesempatan dan kekuatan iman sehingga pada hari ini, hari Senin tanggal 1 Syawal 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 2 Mei 2022 Masehi, kita dapat berkumpul di pagi hari yang cerah ini dalam suasana berbahagia untuk menunaikan salat hari raya Idul Fitri bersama pemerintah daerah Kabupaten Bone. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan selalu tertanam dalam hati kita agar kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada susunan acara sebagai berikut. Penjelasan tata cara salat Id yang akan disampaikan oleh Bapak Dastan SPD, yang bertindak sebagai imam salat Id oleh Bapak Haji Muhammad Taufik Mustamin SAG, sedangkan yang bertindak sebagai khatib oleh Bapak Profesor Dr. Darussalam Syamsuddin MAG, Wakil Rektor
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar secara berturut-turut kepada Bapak dengan hormat disilakan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang penuh berkah ini, kembali kami mengingatkan kaum muslimin tata cara pelaksanaan salat Idul Fitri. Yang pertama kita lakukan adalah kita berniat sambil mengucapkan usalli sunnatal Idul Fitri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Sesudah kita membaca doa iftitah, kita membaca tasbih subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Inilah yang kita ulang-ulangi 7 kali pada rakaat pertama, tidak termasuk takbiratul ihram, takbir di awal salat, dan 5 kali pada rakaat kedua, tidak termasuk takbiratul intiqal, takbir bangkit dari sujud, dan tidak ada lagi tasbih setelah kita melakukan takbir terakhir, takbir ke-7 dan takbir ke-5. Kita mendengarkan imam membaca ayat-ayat Al-Quran. As-salata sunnatal Idul Fitri rahimakumullah. As-salata jami'atan rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi waliyil hamid, fa'alin lima yurid, ahata bi kulli syai'in ilma, wa huwa ala kulli syai'in syahid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul alamin, wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Yang terhormat Bapak Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bone, yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bone, yang terhormat anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Andi Isman Pajalangi, beserta anggota DPRD yang sempat mudik pada tahun ini. Yang terhormat jajaran aparat pemerintah daerah dan TNI, Polri, alim ulama, tokoh agama, dan tokoh perempuan, tokoh masyarakat, bapak-bapak,
ibu-ibu, saudara-saudariku seiman dalam Islam yang dimuliakan Allah. Hari ini dalam suasana bahagia dengan mengikuti himbauan pemerintah, umat Islam melaksanakan Idul Fitri dengan mengikuti protokol kesehatan. Marilah kita memulai hari ini dengan mengucapkan syukur kepada Allah. Marilah kita ucapkan terima kasih kita kepadanya yang Maha Pengasih, Maha Sayang, yang setiap hari anugerah dan nikmatnya turun kepada kita. Meskipun pada hari yang sama maksiat dan kejahatan kita diantarkan malaikat kepadanya. Setiap saat perlindungan dan pemeliharaannya mengayomi kita, walaupun pada saat yang sama kita menentang dengan beragam kejelekan kita. Hari ini dengan kasih sayang Allah juga kita diantarkan untuk merayakan Idul Fitri, hari Lebaran. Dia gerakkan lidah-lidah kita untuk membesarkan namanya. Dia karuniakan rezeki untuk membayar kewajiban zakat kita. Dia lembutkan hati kita untuk peduli kepada fakir miskin dan anak yatim. Pagi ini Dia membawa kita ke tempat ini untuk bersimpuh di hadapan kebesarannya, memuji keagungannya dan mensyukuri seluruh nikmatnya. Hadirin hadirat jamaah yang terhormat, mari kita sejenak menengok ke kanan dan ke kiri kita. Mari kita perhatikan orang-orang yang kita cintai, ayah bunda kita, suami, istri, saudara kita, sahabat, tetangga, teman sejawat, dan handai tawanan kita. Adakah di antara mereka yang tidak dapat bergabung dengan kita di sini? Adakah di antara mereka yang sudah meninggalkan kita untuk kembali kepada Allah? Kemana ayah dan ibu kita yang tahun lalu menyambut uluran tangan kita dengan tetesan air mata dan kasih sayangnya? Kemana kakak, adik, saudara-saudara kita yang pada lebaran lalu gelak tertawa berbagi bahagia bersama kita? Kemana tetangga, teman sahabat dekat kita yang dulu memeluk kita sambil mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri? Ya Allah, mereka telah kembali kepadamu. Semoga engkau senantiasa menyambut mereka dan mereka pun senang bertemu denganmu. Radiyatan maradiyah. Ya Allah, pagi ini mereka tidak dapat berlebaran bersama kami. Tidak bisa kami mengulurkan tangan untuk meminta maaf. Tidak bisa kami undang mereka untuk berkumpul bersama kami di rumah kami. Tidak bisa kami ajak untuk berbagi bahagia bersama kami. Ya Allah, masukkanlah rasa bahagia ke hati mereka. Curahkan kasih sayangmu kepada ayah bunda kami, saudara dan sahabat kami yang telah mendahului kami menghadapmu. Hadirin hadirat sidang jamaah Id yang dimuliakan Allah. Pagi ini selain dengan sanak keluarga inti, karib kerabat, teman sejawat, dalam suasana Idul Fitri kita memenuhi kerinduan primordial dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Ingin menapak tilas kembali masa lalu yang masih tersimpan dalam ingatan. Seperti halnya dengan kerinduan untuk berkumpul dengan Allah. Darinya kita berasal dan kepadanya kita akan kembali. Di antara keluarga kita ada yang tidak dapat mudik karena pandemi, masih mengharuskan kita saling menjaga dan memelihara dari penularan. Atau mungkin karena keterbatasan ekonomi dan tempat domisili yang jauh, mereka tidak dapat berkumpul bersama kita sekarang. Boleh jadi tahun berikut dapat terpenuhi semuanya. Namun untuk kembali kepada Allah dalam kondisi apapun, rela atau terpaksa, adalah sebuah kepastian yang akan kita lalui. Kita sudah bekerja sepanjang tahun, mengumpulkan bekal untuk memenuhi kebutuhan yang hanya berlangsung dalam beberapa waktu yang sangat terbatas.
Sudahkah kita mempersiapkan bekal untuk pulang yang lamanya tidak terhingga? Kita sudah bekerja puluhan tahun dan menghabiskan masa muda untuk mempersiapkan masa tua kita yang hanya beberapa tahun saja. Sudahkah kita persiapkan bekal untuk perjalanan yang sangat panjang setelah kematian kita? Allah senantiasa mengingatkan kita, ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kepadaku semua kamu akan kembali dan akan kukabarkan kepadamu tentang apa-apa yang telah kamu kerjakan. Rasulullah SAW berpesan bahwa ada 3 kesalahan yang langsung diperlihatkan balasannya di bumi. Allah tidak menunggu akhirat untuk membalasnya, yakni durhaka kepada kedua orang tua, berbuat salim kepada sesama, dan tidak berterima kasih pada kebaikan orang lain. Jika Anda mengabaikan perintah Allah, pernah melalaikan sholat, atau melakukan maksiat kepadanya, insya Allah puasa dan sholat malam di bulan Ramadan akan menurunkan ampunan Allah. Karena Allah Maha Kasih, Maha Sayang, selalu menerima betapapun besarnya dosa-dosa Anda. Doa-doamu, sikir-sikirmu, bacaan Qur'anmu, rintihanmu pada malam-malam Ramadan akan membersihkan dosa-dosamu, ibarat air yang membersihkan pakaian dari kotoran. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, jangan berputus asa terhadap rahmat Allah. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosamu seluruhnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Namun, jika Anda pernah menyakiti hati orang tua, istrimu, suamimu, anak-anakmu, tetanggamu, sahabatmu, atasanmu, pegawaimu, atau siapa saja hamba Allah di muka bumi ini, puasa dan sholat malammu tidak akan menghapus tuntutan atas dosa-dosamu. Bahkan dosa-dosa itu akan menghapus semua pahala puasa dan sholat malammu. Diberitakan kepada Rasulullah SAW tentang seorang perempuan yang pagi harinya berpuasa dan sholat pada malam harinya. Namun perempuan itu senantiasa menyakiti hati tetangganya dengan lisannya. Rasulullah berkata pendek, perempuan itu di neraka karena menyakiti orang lain merupakan kesaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah. Rasulullah SAW mengingatkan kita semua bahwa tidak ada gunanya berpuasa kalau kita berbuat salim kepada sesama hamba Allah. Kalau kita membahagiakan hamba-hamba Allah sama dengan membuat bahagia Allah dan Rasulnya. Menyakiti hamba-hamba Allah pun sama artinya dengan menyakiti Allah dan Rasulnya. Hari ini marilah kita kenal orang-orang yang telah kita sakiti dengan lisan kita. Pernahkah kita membentak orang tua kita atau menyampaikan kata-kata yang menusuk hatinya, yang senantiasa menyayangi kita? Pernahkah kita membuat air mata mereka berderai setelah ayah kita mandi keringat dan berpikir keras mencari nafkah? Setelah ibu kita berlumuran darah melahirkan dan membesarkan kita? Sampaikan permohonan maaf dengan segala ketulusan hatimu kepada mereka. Meskipun engkau tidak dapat membasahi tangan mereka dengan linangan air matamu, tapi ketahuilah bahwa tangan mereka pernah tenadah kepada Allah, senantiasa memohon kepada Allah agar supaya kamu menjadi anak yang berguna. Beruntunglah Anda kalau mereka masih dipanjangkan usianya untuk menerima permohonan maafmu. Jika mereka sudah tiada, bermohonlah dari kedalaman hatimu dengan doa yang tulus. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tuhanku, ampunilah aku, ampunilah kedua orang tuaku,
dan sayangi mereka sebagaimana mereka memelihara aku ketika aku masih kecil. Bersedekahlah, beramal solehlah atas nama mereka. Hari ini mari kita kenang orang-orang yang telah kita sakiti dengan ucapan dan tangan kita. Tengoklah orang yang paling dekat denganmu, yaitu istrimu. Pernahkah kamu memaki-maki istrimu yang telah diamanahkan Allah kepadamu untuk kamu bahagiakan hatinya? Pernahkah kamu melepaskan tanganmu dan memukulnya tanpa belas kasihan? Pernahkah kamu melukai perasaannya dengan perbuatanmu? Datanglah kamu kepadanya, singkirkan keangkuhanmu, ulurkan tanganmu, mohonkan maafnya. Bertekadlah, mulai saat ini kamu akan berusaha membahagiakan dia dengan seluruh kebeningan hatimu. Penuhi harapan Rasulullah SAW. Manusia yang paling baik adalah manusia yang paling baik kepada istrinya. Namun, bila engkau meremehkan kecintaan dan kesetiaan istrimu, ketahui Nabi pun berpesan bahwa laki-laki atau suami yang paling celaka nanti di akhirat adalah laki-laki atau suami yang diseret di hadapan Tuhan karena berbuat zalim kepada perempuan yang ditakdirkan Allah menjadi istrinya. Ibu-ibu semua, kenanglah suamimu. Pernahkah kamu menampakkan kemarahanmu dan melepaskan kesalahanmu dengan meninggikan suaramu di hadapan suami hanya untuk menyakitinya? Pernahkah kamu membebani suami dengan sesuatu yang di luar kemampuannya? Pernahkah kamu dengan sengaja melukai hati lelaki yang bekerja keras untuk membahagiakan kamu? Pernahkah kamu menggerutu dan tidak mensyukuri pemberian suamimu? Datanglah kamu kepadanya, rebahkan kepalamu dan basahi pangkuannya dengan linangan air mata penyesalan. Dari lubuk yang terdalam, berjanjilah bahwa saat ini engkau akan mempersembahkan hidupmu untuk kebahagiaannya dan kebahagiaanmu. Penuhi harapan Rasulullah. Jika seorang istri melaksanakan sholat wajib dan puasa wajib saja, kemudian ia taat kepada suaminya, maka niscaya Allah akan berkata kepadanya, silahkan masuk surga dari pintu mana saja yang kamu sukai. Namun, bila engkau menuruti hawa nafsumu, mengkhianati suamimu, ketahuilah, Nabi pun berpesan, Allah akan menolak seluruh ibadah dan amal kebajikanmu karena durhaka kepada suami yang telah berjuang membahagiakannya. Hari ini, marilah kita kenang orang-orang yang telah kita sakiti dengan kata-kata dan perbuatan kita. Kenanglah saudaramu, sahabatmu, rekan kerjamu, tetanggamu, dan siapa saja hamba Allah di muka bumi ini. Mungkin kamu pernah memaki dan mempergunjingkan mereka. Mungkin kamu pernah menyebar fitnah dan menjatuhkan kehormatannya. Mungkin kamu pernah membuka aib karena kedengkianmu. Mungkin kamu pernah membuat dusta untuk menimbulkan kebencian orang kepadanya. Mungkin kamu pernah mengambil haknya. Datanglah kepadanya, siapapun dia. Jangan korbankan akhiratmu hanya karena gengsi dan godaan dunia. Dengan ketulusan hatimu, mohonkan maafnya. Kalau engkau tidak melakukannya, berarti kamu mengundang laknat Allah datang dalam kehidupanmu. Mari kita hitung dan renungkan betapa banyak kita berbuat salah dan menyinggung perasaan orang setiap harinya. Entah kepada keluarga, teman, mitra kerja, atasan, dan bawahan kita. Kemudian jumlahkan kesalahan itu pada setiap akhir pekan atau akhir bulan. Bayangkan, sekiranya tidak ada kata maaf, entah dalam konteks meminta maaf atau memberi maaf, betapa tidak nyamannya suasana dan relasi sosial di antara kita. Sesungguhnya, tiada hari yang kita lalui tanpa berbuat salah, sengaja atau tidak sengaja, dan menyinggung perasaan orang lain yang ada di sekeliling kita. Semakin tinggi posisi seseorang dalam karier, semakin banyak sahabat, semakin banyak teman, dan semakin
berpotensi untuk melakukan kesalahan. Karena itu, datanglah dengan ketulusan hatimu, minta maaf dan maafkan siapapun yang pernah melakukan kesalahan kepadamu. Di sisi lain, orang yang enggan memberi maaf, jiwanya kurang sehat, karena lama-kelamaan rasa kesal, kecewa, dan benci kepada seseorang akan terasa semakin berat dan akan menjadi beban pikiran dan perasaan. Orang yang memaafkan secara tulus sesungguhnya akan menyehatkan dirinya sendiri, karena dengan memaafkan dia mampu menerima kenyataan, kemudian berusaha melupakan dan membuka lembaran baru yang putih dan segar. Betapa banyak di antara kita begitu mudah melupakan kesalahan kita kepada orang lain, tapi begitu susahnya kita melupakan kesalahan orang lain kepada kita. Karena itu, dalam Islam, memaafkan itu jauh lebih utama daripada menunggu orang lain memohon maaf. Hadirin, hadirat jamaah Id yang terhormat, hari ini kita saling memaafkan. Dalam hati bergumam, pasti aku memaafkanmu, dan aku berharap sudah pasti pula engkau memaafkanku. Tanpa melalui pertemuan dan upacara seperti ini saja, Allah telah menyediakan 4 sifat pemaafnya. At-Tawwab, maha menerima taubat. Al-Afu, maha memaafkan. Al-Ghafur dan Al-Ghaffar, maha mengampuni. Bagaimana mungkin manusia memiliki kepantasan untuk tidak memaafkan sesamanya? Karena itu, memaafkan adalah kontrak hidup dan pesan abadi Idul Fitri. Setelah kita semua menahan diri, menjaga kefitrian dari segala sesuatu yang dapat menjatuhkan nilai-nilai kemanusiaan kita di hadapan Allah. Hari ini, kenanglah kebaikan yang pernah Anda terima dari makhluk Tuhan. Melalui mereka, Tuhan mengalirkan nikmatnya kepadamu. Lalu Anda tidak membalas kebaikan itu dengan kebaikan, atau Anda tidak berterima kasih kepada mereka. Itu berarti Anda mengundang asap Allah datang dalam kehidupan Anda. Mereka yang pernah berbuat baik kepada kita tidak terhitung jumlahnya. Ada orang tua yang telah mendidik dan membesarkan kita. Ada guru yang telah mengajarkan ilmu kepada kita. Ada istri yang telah meladeni kita. Ada suami yang telah memenuhi kebutuhan hidup kita. Ada atasan yang telah membimbing kita. Ada karyawan dan pegawai yang mendukung kita. Berbuat baiklah kepada mereka sekarang juga. Ungkapkan terima kasih Anda kepada mereka. Kalau Anda tidak berterima kasih, itu berarti Anda mengundang asap Allah datang dalam kehidupan kita. Patut disyukuri, dalam kondisi pandemi yang semakin membaik, pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bone dapat menjalani Ramadan dalam suasana aman, tertib, dan kondusif. Demikian pula sinergitas antara pemerintah dan masyarakat di bawah kepemimpinan Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone. Sederet prestasi dan keberhasilan dalam berbagai bidang telah mengubah wajah Kabupaten Bone menjadi lebih baik. Di antara prestasi itu kita sebutkan seperti yang disebutkan oleh Bapak Bupati tadi. Pertama, perhatian pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran intensif setiap bulan kepada para guru mengaji TK, TPA, dan imam desa kelurahan di wilayah Kabupaten Bone merupakan prestasi yang patut diapresiasi oleh seluruh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan guru mengaji dan imam. Kepekaan sosial seperti ini lebih utama daripada ibadah dan zikir pribadi secara semalam suntuk. Karena zikir itu hanya untuk diri kita, sementara memberi kesejahteraan kepada guru mengaji untuk dirinya, keluarganya, dan orang-orang di sekitarnya. Dalam Islam, semakin banyak orang yang mengambil manfaat dari kebaikan yang kita kerjakan, semakin tinggi kualitas kesalehan itu. Kedua, diberangkatkannya 340 orang calon jemaah haji reguler tahun ini merupakan komitmen pemerintah Kabupaten Bone untuk meningkatkan kepekaan spiritual sekaligus kepekaan sosial untuk mensucikan perjalanan kepada Allah. Semoga meraih haji mabrur.
Dalam berbagai kesempatan Rasulullah berpesan bahwa keimanan seseorang itu tidak diukur dari ketaatan ibadah ritual semata, tapi keimanan itu diukur dari seberapa besar kita memberi manfaat terhadap masyarakat, terhadap orang sesama, orang lain. Yang ketiga, tahun ini pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bone mendapat amanah dan kepercayaan sebagai penyelenggara musabakah tilawatil Quran tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Mari kita semua sebagai anggota masyarakat mendukung pemerintah Kabupaten Bone dan berpartisipasi dalam berbagai aspek dalam melaksanakan program menuju masyarakat Kabupaten Bone yang maju dan lebih baik. Mari kita jalin semangat kekeluargaan, persaudaraan, dan persatuan sebagaimana yang tertera dalam pesan-pesan leluhur yang saya kemas dalam Papasen. Papasen itu mengatakan, alai asedi sedingenna limai, ajak mualai asedi sedingenna matai, ajak to mualai asedi sedingenna aje. Ambil persatuan dan kesatuannya tangan, jangan ambil persatuan dan kesatuannya mata, jangan ambil pula persatuan dan kesatuannya kaki. Karena persatuan dan kesatuan mata dan kaki adalah persatuan dan kesatuan yang semu. Kalau yang mata yang kiri itu sakit, lalu dia kecermin, yang kanan hanya bilang, ih merahnya, tidak bisa membantu yang kiri. Begitu juga kalau kaki yang kanan kena paku, yang kiri tetap melangkah. Yang kanan bilang, jangan melangkah, saya sakit. Yang kiri bilang, saya mau ke toilet. Tapi lihat, persatuan dan kesatuannya tangan. Persatuan dan kesatuannya tangan. Kalau tangan yang kanan kena luka bakar, maka tangan kiri segera mengambil obat merah dan membalut yang kanan. Seperti itu persatuan dan kesatuan yang kokoh abadi. Al-muslimu lil muslimi kal yadaini taghsilu ihdahumal ukhra. Orang muslim yang satu dengan orang muslim yang lain ibarat dua buah tangan, yang satu dengan yang lain saling membersihkan, bukan saling mengotori. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqala ta'ala wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa wa qul rabbi ighfir warham wa anta arhamur rahimin.